Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ayu Pasari. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai koordinat kartesius. Pada video kali ini, materi yang akan dijelaskan yaitu mengenai konsep koordinat kartesius, kuadran pada bidang koordinat kartesius, dan yang terakhir menggambar titik koordinat kartesius. Supaya kalian menjadi paham dan menjadi lebih paham, mari langsung saja kita simak video berikut ini. Oke, secara sadar atau tidak sadar, sebenarnya kalian sudah menerapkan penggunaan koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan saja pada penggunaan denah. Misalkan mau denah ke rumah, denah ke sekolah, denah ke rumah sakit, itu berarti kalian telah menerapkan prinsip dari koordinat kartesius. Selanjutnya ada peta. Seperti kalian ketahui bahwa peta itu memiliki garis bintang dan garis bujur yang digunakan untuk menentukan titik suatu lokasi. Itu juga merupakan penerapan dari koordinat kartesius. Nah, sekarang akan disediakan denah ini untuk pulang dari sekolah ke rumah. Ayo kita perhatikan bersama-sama. Di sini sudah ada gambar denahnya, sekolah ini, dan ini rumah ini atau rumah sebagian orang tua ini. Sebelumnya, kalian harus mengingat-ingat kembali arah mata angin. Kita ingat bersama-sama ya. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, laut, utara, timur, laut. Oke? Kalian harus hafal itu ya. Nah, kembali lagi ke denahnya. Sekarang untuk melalui, maksud saya, untuk pulang dari sekolah ke rumah, ini dapat melalui dua jalur, yaitu melalui Jalan Sudirman yang digambarkan dengan anak panah berwarna biru, yaitu 540 meter ke arah utara, 315 meter ke arah timur, 850 meter ke arah utara, 425 meter ke arah timur, dan seterusnya hingga sampai ke rumahnya ini. Dan jalur kedua yaitu melalui Jalan Diponegoro yang digambarkan dengan anak panah berwarna merah. Ini. Jadi ada 530 meter ke arah timur, 610 meter ke arah timur, lalu 970 meter ke arah utara, 780 meter ke arah timur, dan seterusnya hingga sampai ke rumah ini. Selain itu kita perhatikan di sini ada gambar rumah sakit dan masjid. Kalau kalian lihat di sini rumah sakitnya itu terletak di sebelah barat dari masjid. Oke, paham ya? Sekarang kita akan mengingat kembali bidang kartesius. Jadi tolong diperhatikan ya. Nah, di sini sudah ada gambar bidang kartesius. Bidang kartesius itu terdiri dari dua garis, yaitu garis vertikal yang berdiri ini dan garis horizontal yang tidur ini. Nah, garis horizontal ini disebut dengan sumbu X. Di sini ada titik nolnya ya. Nah, jadi kalau dia ke kanan, dia bernilai positif. Kalau dia ke kiri, dia bernilai negatif. Selain itu, tadi ada garis vertikal yang kita namakan dengan sumbu Y. Sama, jika dia ke atas, maka dia positif. Jika dia ke bawah, dia negatif. Nah, untuk menuliskan titik koordinat kartesius itu dituliskannya X, Y. Oke, kita perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada sebuah titik yang kita sebut sebagai titik A. Ada yang tahu dia terletak pada koordinat berapa? Iya, betul, dia terletak pada koordinat 0,0. Nah, sekarang ada titik lagi yang kita sebut sebagai titik B. Ada yang tahu ini terletak pada koordinat berapa? Nah, untuk menuliskan koordinat, itu bagaimana tadi? X, Y. Nah, di sini kalian bisa lihat X-nya berapa ini? 4, Y-nya 3. Jadi, titik B terletak pada koordinat 4,3. Sekarang kita akan menghitung jarak titik ini dari sumbu Y dan jarak titik ini dari sumbu X. Kita hitung bersama. Ini saya perjelas, kita hitung bersama ya. Ini sumbu Y kan? Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4.
Ada berapa satuan? 4 satuan. Arahnya kemana? Ke kanan. Kalau ke kanan dia positif kan? Nah, jadi 4-nya ini positif. Betul kan? Sekarang kita lihat lagi. Jarak dari sumbu X ada berapa satuan? 1, 2, 3. Ada 3 satuan. Arahnya kemana? Ke atas. Kalau ke atas tadi apa? Positif kan? Nah, ini 3-nya positif. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya ada titik lagi yang kita namakan sebagai titik K. Ada yang tahu dia terletak pada koordinat berapa? Ya, kita hitung dulu X-nya. Negatif 5. Y-nya berapa? 4. Jadi, titik C ini terletak pada koordinat negatif 5,4. Nah, sekarang kita akan menghitung jarak titik ini dari sumbu Y dan jarak titik ini dari sumbu X. Oke, kita hitung bersama. Seperti biasa, dari sumbu Y dulu ya. Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 satuan. Ke arah mana? Ke arah kiri. 5 satuan ke kiri. Kalau kiri, tandanya apa? Negatif. Ini negatif. Betul kan negatif? Nah, sekarang jarak dari sumbu X ada berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Ada 4 satuan. Kemana? Ke atas. Kalau ke atas positif kan? Nah, ini betul. 4 satuan ke atas, dia bernilai positif. Nah, sekarang kita ke titik D. Berapa letak titik koordinatnya? X dulu baru Y ya. X-nya berapa? Negatif 2. Y-nya berapa? Negatif 6. Jadi titik D terletak di koordinat negatif 2,6. Sekarang akan kita hitung jarak dari sumbu Y dan jarak dari sumbu X. Nah, sumbu Y-nya ini ya. Jadi kita hitung bersama. 1, 2. 2 satuan kemana? Ke kiri. Kalau ke kiri dia negatif. Ini betul kan? 2 satuan ke kiri negatif. Nah, sekarang kita hitung ya, satuan ke kiri. Kita hitung jarak dari sumbu X. Hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan kemana? Ke bawah. Ya. Kalau ke bawah dia negatif. Nah, betul kan negatif? Sekarang ke titik yang terakhir, yaitu titik E. Berapa letak titik koordinatnya? Ya, betul. 8, negatif 5. Nah, sekarang kita hitung juga jarak dari sumbu Y dan jarak dari sumbu X. Kita hitung bersama-sama dari sumbu Y dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kemana? Ke kanan. Kalau ke kanan tadi apa? Positif. Nah, ya, 8 satuan ke kanan. Sekarang jarak dari sumbu X. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 satuan. Kemana? Ke bawah. Ya. Kalau ke bawah itu apa? Negatif. Ini betul negatif. Oke, paham ya? Baik, kita akan menentukan jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dengan cepat. Jadi kita tidak perlu menggambar satu-satu. Kita cukup melihat bagaimana kondisi titik X dan titik Y-nya saja. Kita perhatikan bersama. Nah, kita ingat lagi untuk penulisan titik koordinat yaitu X, Y. X, Y ya. Nah, di sini X itu dia mewakili jarak terhadap sumbu Y. Jika X-nya itu positif, berarti dia ke kanan. Jika X-nya itu negatif, berarti dia ke kiri. Nah, sekarang yang Y itu mewakili jarak terhadap sumbu X. Jadi, jika Y-nya positif, dia ke atas. Dan jika Y-nya negatif, dia ke bawah. Sekarang langsung saja kita masuk ke contohnya. Nah, sekarang ada titik
A negatif 2,3. Kita cari jarak terhadap sumbu Y-nya. Jadi kita lihat titik X-nya ya. X-nya ini positif atau negatif? Positif. Kalau positif berarti dia ke kanan. Sebanyak berapa satuan? Ya, sebanyak 2 satuan. Jadi jarak terhadap sumbu Y adalah 2 satuan ke kanan. Nah, bagaimana jarak terhadap sumbu X-nya? Kita lihat yang Y-nya. Y-nya positif atau negatif? Positif. Kalau positif berarti ke atas. Sebanyak berapa satuan? 3 satuan. Jadi 3 satuan ke atas. Nah, contoh yang kedua, titik B, negatif 4,7. Kita cari jarak terhadap sumbu Y-nya. Kita lihat X-nya ya. Dia positif atau negatif? Negatif. Kalau negatif, dia ke kiri. Berarti dia ke kiri sebanyak berapa satuan? 4 satuan. Nah, jarak terhadap sumbu X-nya. Kita lihat nilai Y-nya. Positif atau negatif? Positif. Berarti kalau positif, dia ke atas. Sebanyak berapa satuan? 7 satuan. Jadi 7 satuan ke atas. Nah, contoh yang terakhir yaitu titik C. Negatif 3, negatif 10. Jarak terhadap sumbu Y-nya. Kita lihat titik X-nya. Negatif atau positif? Negatif. Kalau negatif, dia ke kiri. Banyak berapa satuan? 3 satuan. Jadi 3 satuan ke kiri. Jarak terhadap sumbu X-nya. Kita lihat titik Y-nya. Negatif atau positif? Negatif. Kalau negatif, dia ke bawah. Sebanyak berapa satuan? 10 satuan. Jadi jarak terhadap sumbu X adalah 10 satuan ke bawah. Koordinat kartesius itu dibagi menjadi 4 kuadran. Mana saja? Sekarang kita perhatikan bersama ya. Nah, di sini ada 4 bagian. 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang ini dinamakan kuadran 1, di mana nilai X-nya positif dan nilai Y-nya juga positif. Contohnya titik B ini, ya, yaitu 4,3. X-nya positif, Y-nya positif. Jadi dia terletak di kuadran 1. Lalu, ini yang disebut sebagai kuadran 2. Nah, di bagian ini, di mana nilai X-nya negatif dan nilai Y-nya positif. Contohnya titik C ini, yang terletak di koordinat negatif 5,4. X-nya negatif, Y-nya positif. Jadi di kuadran 2. Dan yang ini disebut sebagai kuadran 3. Nilai X-nya negatif dan nilai Y-nya juga negatif. Contohnya titik B. Ini kalian lihat negatif 2,6. Ya, X-nya negatif, Y-nya negatif. Jadi dia terletak di kuadran 3. Nah, yang terakhir ada kuadran 4. X-nya bernilai positif dan Y-nya bernilai negatif. Contohnya titik E ini, X-nya 8, dia bernilai positif. Y-nya negatif 5, dia bernilai negatif. Jadi, dia terletak di kuadran 4. Nah, sekarang kita ke contohnya. Contoh yang pertama, titik 3,7 berada di kuadran berapa? Nah, kita lihat X-nya positif. Y-nya apa ini? Positif. Kalau positif, positif, dia terletak di kuadran mana? Kuadran 1. Ya. Lalu, ke contoh yang kedua, titik 2,10. Maaf, 2, negatif 10. Berada di kuadran berapa? Kita lihat lagi. X-nya positif, Y-nya negatif. Jadi positif, negatif. Dia di kuadran berapa? Iya, di kuadran 4. Nah, contoh yang ketiga, negatif 3,10 berada di kuadran berapa? Kita lihat lagi, X-nya negatif, Y-nya positif. Jadi, dia terletak di kuadran 2. Dan contoh yang terakhir, negatif 1,9 berada di kuadran berapa? X-nya negatif, Y-nya negatif. Berarti dia terletak di kuadran 3, karena negatif, negatif. Oke, paham ya? Yang terakhir, menggambar titik koordinat pada bidang kartesius. Kita perhatikan contoh-contoh berikut. Contoh yang pertama, gambarlah titik R
negatif 2,4. X-nya berarti negatif 2. Ini ya, X-nya negatif 2, Y-nya itu 4. Y-nya 4. Jadi kita tarik garis lurus, nih, nanti titiknya itu ada di sini. Titik R negatif 2,4. Nah, contoh selanjutnya, gambarlah titik T, negatif 3, negatif 5. Jadi, X-nya adalah negatif 3. Ya, X-nya negatif 3, Y-nya negatif 5. Y-nya negatif 5. Lalu kita hubungkan, kita tarik garis lurus. Nah, ya, jadi nanti di sini. Titiknya yaitu titik T, negatif 3, negatif 5. Dan yang terakhir, ada titik S, 7, negatif 2. X-nya 7. Di sini ya 7. Y-nya negatif 2. Negatif 2 di sini. Lalu kita hubungkan ya. Kita tarik garis lurus, nanti titiknya di sini. Titik S 7, negatif 2. Oke, sudah paham ya? Nah, itu tadi mengenai koordinat kartesius, tentang konsepnya, tentang kuadran-kuadrannya, dan tentang cara menggambarnya. Nah, pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.